Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Ardiansah. Saya mahasiswa Universitas Siliwangi dari jurusan Pendidikan Jasmani ya, kelas 2D dengan NPM 192 191 137. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan materi dari mata kuliah telah kurikulum Penjas tentang konsep pengembangan kurikulum. Nah, pada pengembangan kurikulum ini memang itu merupakan proses perencanaan dan penyusunan secara sistematis ya, yang menyesuaikan pada perkembangan zaman. Nah, di mana kegiatan yang dilakukan agar kurikulum ini yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar atau mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, jadi pengembangan kurikulum ini itu sangat diperlukan ya, karena memang dari segi perubahan zaman, kurikulum itu pasti akan berubah, tidak akan menetap. Seperti halnya saat sekarang ini memang teknologi itu semakin lama semakin meningkat. Nah, maka kurikulum tersebut itu juga harus menyesuaikan sebagaimana atau menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan. Selanjutnya di sini ada prinsip pengembangan kurikulum ya. Nah, saya mengambil di sini ada menurut Asep Heri Hernawan ya, 2002 beliau mengemukakan bahwa 5 prinsip dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama itu ada prinsip relevansi. Secara interval bahwa kurikulum ini memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum. Nah, jadi maksudnya ini komponen dalam kurikulum itu seperti halnya memang kurikulum ini sebagai bentuk strategi atau rencana, atau bisa disebut juga dengan pengaturan yang memang telah dirancang sedemikian rupa ya. Nah, sedangkan secara eksternal bahwa komponen-komponen tersebut ini memiliki relevansi dengan tuntutan ya. Nah, jadi kurikulum ini sebagai tuntutan untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan. Nah, maka tuntutannya di sini itu ada tuntutan mengenai ilmu pengetahuan, tuntutan potensi peserta didik, terus ada tuntutan masyarakat juga. Nah, maksud dari tuntutan masyarakat ini, jadi segala sesuatunya yang berkesinambungan atas dasar lingkungan masyarakat dalam kurikulum itu harus terrealisasikan supaya dapat diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua ada prinsip fleksibilitas. Dalam prinsip fleksibilitas ini yaitu kurikulum ini menyesuaikan sebagaimana seperti situasi dan kondisi saat sekarang. Nah, seperti halnya saat sekarang ini juga memang proses pembelajaran itu dilakukan secara daring. Nah, maka isi dari kurikulum tersebut itu harus menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan saat masa pandemi COVID-19 ini yang proses pembelajaran itu secara daring. Yang ketiga itu prinsip kontinuitas. Nah, prinsip kontinuitas ini yaitu gimana ya? Proses pembelajaran atau dalam jenjang pendidikan itu harus berkesinambungan dengan apa yang dibutuhkan. Misalnya di sini disebutkan jenjang kesinambungan baik jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan. Nah, misalnya pengalaman saya sendiri itu dulu ketika masuk sekolah di sekolah menengah kejuruan itu tentu ada jurusan
yang sesuai dengan keahlian kita sendiri. Nah, maka kurikulum itu sendiri harus merelevansi isinya terhadap apa yang dibutuhkan, yang dapat berkesinambungan dengan jenis pekerjaan yang akan kita tempuh setelah nanti keluar sekolah, seperti itu ya. Nah, yang keempat itu ada prinsip efisiensi. Nah, di sini mengusahakan agar dapat pengembangan kurikulum mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan sehingga hasilnya bisa memadai. Nah, yang terakhir, prinsip efektivitas. Dalam prinsip ini itu mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum tersebut mencapai tujuan dan mencapai tujuan baik secara kualitas maupun kuantitas. Jadi pada prinsip ini supaya kurikulum itu merealisasikan bahwa segala sesuatunya yang dirancang dalam kurikulum itu supaya menghasilkan kuantitas dan kualitas yang baik, seperti itu. Ya, yang selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Nah, di sini menurut Sukmadinata ya 2006 ada 3 faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum itu sendiri. Yang pertama itu perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi di sini memang itu sangat mempengaruhi ya, karena ilmu pengetahuan yang telah kita dapat di perguruan tinggi itu akan diimplementasikan saat kita mengajar nanti ya. Ya, memang khususnya itu di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, karena dengan dengan ilmu pengetahuan yang didapat itu memang nantinya itu akan diimplementasikan ke peserta didik saat kita melakukan proses pembelajaran. Nah, selain itu pengetahuan dan teknologi juga banyak memberikan sumbangan ya. Di sini disebutkan sumbangan bagi isi kurikulum. Nah, jenis pengetahuan yang dikembangkan di perguruan tinggi ini akan mempengaruhi isi pelajaran yang akan dikembangkan dan direalisasikan dalam kurikulum itu sendiri. Nah, selain itu, faktor yang mempengaruhinya yaitu ada pengembangan ilmu pendidikan atau tenaga kependidikan juga ya, itu bisa sangat berpengaruh karena memang dari segi pengetahuan tenaga kependidikan itu sangat berpengaruh terhadap pengembangan kurikulum. Yang kedua, masyarakat. Nah, masyarakat ini tentu sangat mempengaruhi pengembangan dalam proses pengembangan kurikulum ya, karena memang kurikulum ini harus melihat dari sisi apa yang dibutuhkan sebagaimana di kehidupan masyarakat, dan apa yang memang harus diterapkan pada kurikulum itu sendiri supaya apa yang dibutuhkan di masyarakat itu bisa terrealisasikan. Nah, yang ketiga itu sistem nilai. Nah, dalam sistem nilai ini kurikulum tentu harus menerapkan atau memasukkan terhadap perencanaan atau pengaturan yang ada pada kurikulum, karena memang dalam kehidupan bermasyarakat ini terdapat nilai-nilai yang memang
sangat diperlukan ya. Misalnya nilai dari segi nilai moral, keagamaan, kebudayaan, dan sosial, dan nilai-nilai yang lainnya itu sangat diperlukan. Karena sistem nilai ini yang nantinya akan diteruskan di kehidupan bermasyarakat oleh peserta didik itu sendiri. Nah, dan selanjutnya itu ada artikulasi dan hambatan kurikulum. Nah, pada artikulasi kurikulum ini diperlukan kerjasama dari berbagai pihak ya, bisa dari administrator pendidikan, kepala sekolah, rektor universitas, ataupun masyarakat. Nah, ini memang sangat diperlukan dalam pengembangan kurikulum untuk diminta pendapatannya mengenai proses pembelajarannya. Dan terdapat hambatan juga dalam pengembangan kurikulum ini, yang salah satunya itu bisa dari kurangnya pemahaman atau ilmu pengetahuan dari tenaga pendidik itu sendiri. Itu sangat bisa menjadi hambatan dengan menjalankannya kurikulum itu sendiri. Selanjutnya di sini ada model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama ada the administrative model. Pada model ini, pengembangan kurikulum ini merupakan model paling lama dan paling banyak dikenal ya. Diberi nama model administratif atau line staff karena inisiatif dengan gagasan pengembangan datang dari para administrator pendidikan menggunakan prosedur administratif. Nah, artinya pengembangan kurikulum ini ide awalnya itu dilaksanakan dimulai dari para pakar ya, atau para penjabat yang atas pembuatan keputusan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum itu sendiri. Nah, yang kedua ada the grassroots model. Grassroots model ini itu bisa dikatakan lawan dari model yang pertama tadi ya, bahwasannya model yang pertama itu bersifat sentralisasi, sedangkan yang grassroots ini bersifat desentralisasi karena memang datangnya itu dari orang-orang bawah seperti guru atau sekolah ya. Sedangkan model yang pertama tadi itu ide awalnya itu dimulai dari para pakar atau penjabat seperti itu ya. Nah, yang ketiga itu ada Beckham system ya. Model pengembangan kurikulum ini dikembangkan oleh Beckham, seorang ahli kurikulum. Nah, Beckham ini mengemukakan 5 hal di dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama itu menetapkan arena atau wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum itu tersebutnya. Maksudnya itu bisa menetapkan wilayahnya itu bisa di sekolah, kecamatan, misalnya kabupaten, provinsi, atau bahkan di seluruh negara ya. Nah, yang kedua itu menetapkan personalia. Dalam menetapkan personalia ini itu siapa saja yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Nah, di sini disebutkan bahwa yang ikut serta atau terlibat dalam pengembangan kurikulum ini yaitu ada para ahli pendidikan ya. Terus ada para ahli pendidikan dari perguruan tinggi atau sekolah dan guru-guru yang terpilih. Yang ketiga itu ada para profesional dalam sistem pendidikan. Dan yang terakhir itu ada profesional lain dan tokoh-tokoh masyarakat. Nah, itu salah satunya menetapkan personalia dalam pengembangan kurikulum itu sendiri. Yang ketiga itu ada organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Nah, di sini jadi setelah tadi yang kedua itu memilih personalia siapa saja yang ikut serta dalam pengembangan kurikulum, lalu dibentuklah organisasi dengan prosedur yang merancang kurikulum sedemikian rupa akan bagaimana dan apa target yang telah
disusun dalam kurikulum itu sendiri. Nah, yang keempat, implementasi kurikulum. Nah, setelah tadi terbentuknya organisasi dan prosedur kurikulum yang telah tersusun, maka kurikulum tersebut diimplementasikan dengan melalui proses pembelajaran yang dimotori oleh tenaga pendidik ya, atau seorang guru. Yang kelima itu ada evaluasi. Evaluasi bagaimana setelah diimplementasikan, lalu mengevaluasi hasil dari implementasi kurikulum itu sendiri. Nah, evaluasinya itu bisa evaluasi tentang pelaksanaan kurikulum yang dilaksanakan oleh guru-guru, terus evaluasi hasil belajarnya itu seperti apa sih terhadap siswa, apakah memang memiliki perubahan, terjadi perubahan atau bagaimana seperti itu. Nah, nanti hasil yang telah dievaluasi itu bisa diperbaiki kembali. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada the demonstration model ya. Pada model ini yaitu model pengembangan kurikulum, idenya datang dari bawah atau grassroots ya. Semula merupakan suatu upaya inovasi kurikulum dalam skala kecil yang selanjutnya digunakan dalam skala yang lebih luas. Tetapi dalam prosesnya sering mendapat tantangan atau ketidaksetujuan dari pihak-pihak tertentu. Nah, biasanya pengembangan model ini itu diprakarsai oleh Departemen Pendidikan dan dilaksanakan oleh sekelompok guru ya, dalam rangka inovasi dan perbaikan suatu kurikulum. Nah, yang terakhir itu yang kelima ada Rogers Interpersonal Relation Model ya. Nah, menurut Rogers, manusia berada dalam proses perubahan atau bisa disebut becoming, developing, atau changing ya. Sungguhnya ia mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri. Tetapi karena ada hambatan-hambatan tertentu, ia membutuhkan orang lain untuk membantu memperlancar dan mempercepat perubahan tersebut ya. Nah, orang yang dapat membantu memperlancar atau mempercepat perubahan ini itu dimaksudkan seorang guru ya, dalam proses pembelajaran. Nah, karena memang guru ini bukan pemberi informasi atau misalnya penentu perkembangan seorang anak ya, tetapi guru ini sebagai motor yang membantu memperlancar dan sebagai pendorong dalam pengembangan peserta didik ya, atau perkembangan seorang anak. Sekian mungkin yang dapat saya paparkan. Mohon maaf jika memang banyak kesalahannya. Sekian yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.